Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحييكن بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala pujian dan munajat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhawat fillah rahimakunallah. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan tentang salah satu di antara pentingnya kita bermajlis ta'lim. Di antaranya adalah di majlis-majlis ilmu seperti ini kita akan mendapatkan banyak sekali faedah dan pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Dan tentu saja salah satu di antara faedahnya adalah dengan majelis ta'lim kita bisa mengenal para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memulai untuk menyampaikan sirah seorang sahabat utama yang tentu saja sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abu Bakar ibnu Quhafah ibnu Amir ibnu Amr At-Taimi Al-Qurashi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu julukannya adalah sesungguhnya nama pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau sesungguhnya siapa? Ada yang tahu? Nama Abu Bakar siapa? Nama ayahnya siapa? Ada yang tahu? Syukriya enggak boleh jawab. Lain. Ada yang tahu? Abu Bakar itu namanya Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abdullah. Ayahnya disebut Abu Quhafah, itu juga julukannya. Nama beliau siapa? Uthman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr At-Taimi Al-Qurashi. At-Taimi bangsanya, bukan At-Tamimi tapi At-Taimi Al-Qurashi, Quraisy. Salah satu dari cabang ya, suku Quraisy. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau berumur selisih sekitar 2 tahun dengan Rasulullah SAW. Rasulullah lebih tua. Dan beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerintah kekhilafahannya sepeninggal Rasulullah juga 2 tahun kemudian wafat. Artinya Rasulullah SAW wafat umur berapa? 63 tahun. Abu Bakar umur berapa meninggal? 63 juga. Persis sama. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan secara fisik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah tinggi, putih, ya, tampan, ya. Kemudian juga beliau termasuk di antara orang kayanya Makkah, ya, salah satu di antara orang kayanya Makkah, ya. Beliau radhiyallahu anhu adalah seseorang yang sangat disukai oleh orang Quraisy pada saat itu. Orang senang untuk bermajlis bersamanya, duduk bersamanya, mendengar nasihat-nasihat dan cerita beliau. Orang berupaya untuk kenal sama beliau karena sangat suka membantu orang, ya. Kemudian dermawan, ya, loman bahasa kita, ya. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini termasuk orang yang paling mengerti tentang nasab-nasabnya orang Arab pada saat itu. Sehingga kalau orang Arab tanya tentang nasab mereka, itu datangnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Sangat bagus akhlak dan adabnya sehingga dia dicintai oleh banyak orang. Begitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Kemudian beliau juga terkenal, setelah beliau masuk Islam, beliau terkenal paling banyak membeli budak-budak laki dan perempuan milik orang-orang kafir Quraisy untuk dimerdekakan karena mereka masuk Islam. Di antara yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq siapa? Bilal ibnu Rabah, ya, Bilal ibnu Rabah. Beliau yang termasuk dibeli, ya. Di antaranya pula Ammar ibnu Yasir dan keluarganya, sebagian di antara keluarganya, ya. Di antaranya tentu Ammar ibnu Yasir yang juga dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Hartanya habis untuk itu. Beliau habis untuk perjuangan Islam secara keseluruhan. Nah, Abu Bakar sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah orang yang tidak pernah dalam hidupnya menyembah berhala. Tidak pernah dalam hidupnya menyembah berhala sama sekali. Tidak pernah dalam hidupnya meminum khamr. Pernah seseorang bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak minum khamr?" Pada saat itu dibolehkan. Jadi pada saat itu belum ada pelarangan tentang minum khamr. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, khamr itu yuskir atau menutup akal sehat. Dan saya tidak mau akal sehatku ini tertutupi sehingga saya tidak bisa mencerna kebaikan. Ya, sehingga saya tidak bisa mencerna. Nah, begitulah Abu Bakar As-Siddiq itu sudah dibimbing Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan dan hidayah justru sejak sebelum beliau masuk Islam. Sebelum beliau masuk Islam. Pada saat beliau muda, beliau benci melihat orang-orang kufar Quraisy menyembah berhala. Dan beliau menyatakan beliau tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang diakui oleh orang-orang Quraisy itu. Beliau memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang satu, yang esa, Al-Ahadus Samad. Tetapi beliau tidak tahu bagaimana cara menyembahnya. Bagaimana cara atau yang kita kenal sekarang dengan nama syariat itu dijalankan. Ya. Oleh karena itu beliau senang duduk dengan orang-orang yang beragama Hanafiyun, ya, yang pada saat itu masih banyak ada. Ya, beberapa di antara mereka itu beragama dengan agama Nabiullah Ibrahim yang biasa dinamakan agama Hanafiyun atau agama Hanif. Dina Ibrahima Hanifan.
ya kan? Agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif, yaitu agama tauhid. Ya. Di antara mereka ada 4 orang yang sering diajak berdialog oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa mereka? Ya. Mereka adalah Waraqah ibnu Naufal. Siapa Waraqah ibnu Naufal? Anak paman, ibnu ammi, ya, anak dari paman Khadijah. Ya. Anak paman Khadijah. Jadi sepupu sama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada yang namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini juga merupakan satu orang yang sangat mendambakan agama tauhid, agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan membenci peribadatan menyembah berhala pada saat itu. Sehingga pada saat orang-orang berkeliling Ka'bah, ya, kita tahu ada 365 berhala pada saat itu, ya, di Ka'bah itu, di sekeliling Ka'bah. Ada Latta, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Ya, nama-namanya Suwa, Yaghuth, Ya'uth, Nasr dan lain sebagainya. Nama-namanya banyak sekali. Ya. Dan berhala-berhala itu disembah oleh orang-orang kufar Quraisy. Itu marah sih siapa? Zaid ibnu Amr ibnu Nufail ini. Ya. Beliau mengatakan, aku memenuhi panggilanmu dengan sungguh-sungguh untuk beribadah dan menghambakan diri. Dan aku berlindung sebagaimana Ibrahim berlindung. Aku berserah diri kepada zat yang kepadanya lah bumi berserah diri, sedang dia adalah batu besar yang sangat berat. Lalu dia menghamparkannya. Ketika dia melihatnya telah lurus di atas air, dia mengukuhkannya dengan gunung-gunung. Aku berserah diri dengan zat yang kepadanya dengan membawa. Jadi pemahaman tauhidnya masih seperti itu pada saat itu. Mereka belum mengenal dan memakrifahi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Zaid bin Amr bin Naufal sudah mengarah kepada agama tauhid. Lebih cenderung kepada agamanya Nabi Ibrahim dan tidak mau dengan penyembahan berhala, dan mereka disebut orang-orang yang hidup dalam masa fatrah seperti itu. Mereka tergolong orang-orang yang berada dalam agama tauhid, agama Islam. Ya. Begitu juga Qas bin Sa'idah al-Iyadi. Ya. Qas bin Sa'idah al-Iyadi seperti itu pula. Ya. Dan Abu Qais ibnu Anas. Ya. Nah, dengan orang tua-tua inilah Abu Bakar ngobrol dan sering duduk dengan mereka. Andiyatul Quraisy. Beliau tidak banyak bergaul dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk kemudian tafakhur, berbangga-bangga dengan nasab mereka masing-masing, atau kemudian berbicara tentang kelebihan-kelebihan dari kabilahnya, atau berbicara tentang apa? Kekuatan mereka, berbicara tentang ketangkasan mereka mengendarai kuda dan seterusnya. Itu semua ditinggalkan oleh beliau. Apalagi pembicaraan-pembicaraan tentang masalah penyembahan berhala. Ya, beliau tidak suka dengan itu semua. Tetapi orang-orang Quraisy tetap menyukai beliau, karena beliau adalah satu orang yang punya sosok yang sangat menyenangkan. Nah, begitulah kondisi psikologi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan pada saat itu beliau berangkat menuju ke Syam untuk berdagang, sebagaimana orang-orang Arab biasa berdagang menuju Syam. Ya, kalau Syam itu sekarang ya Suriah, Palestina, mana lagi itu wilayah Syam semua itu. Ya, disitulah mereka berdagang. Dan pada saat kondisi hatinya sudah begitu memuncak, menginginkan untuk kedatangan seseorang, ya, Nabi akhir zaman, beliau meninggalkan barang dagangannya, malah beliau mendatangi pendeta-pendeta
ya, rahib-rahib Yahudi dan Nasrani yang masih lurus pada saat itu, dan sebagian dari orang-orang yang bertakwa dari kalangan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau datangi mereka, beliau tanya, ya, beliau ajak bicara tentang kedatangan Nabiullah, Nabi yang baru, dan mereka semua sampai kepada satu kesimpulan bahwa datangnya Nabi yang akan akhir zaman ini adalah datang dari arah Ka'bah. Ya, makanya kedatangannya ini ditunggu-tunggu oleh keempat orang ini. Makanya pernah Zaid ibnu Amir, ya, Zaid ibnu Amir ibnu Nufail ini, ya, pernah bahwa dia mengatakan, wahai Amir ibnu Rabi'ah. Jadi ada seseorang namanya Amir ibnu Rabi'ah, ya, saya ini sesungguhnya sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail. Barangkali karena usiaku yang sudah tua, aku mungkin tidak akan berjumpa dengannya. Oleh karena itu, wahai Amir, jika engkau diberi umur panjang, maka sampaikan salamku padanya. Sampai begitu. Jadi saking rindunya dia untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman. Ya. Jadi kedatangan beliau ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini sudah ditunggu-tunggu. Tetapi orang belum tahu siapa dia. Termasuk Abu Bakar Siddiq, termasuk salah satu di antara orang yang menunggu datangnya Nabi. Jadi kalau kemudian orang mengira kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu langsung menerima dakwanya Nabi Muhammad SAW, bukan hanya karena mereka bersahabat karib sejak kecil, tetapi karena memang Abu Bakar As-Siddiq ini menunggu datangnya Nabi. Dia menunggu. Oleh karena itu dia pernah bermimpi, ya. Dia pernah bermimpi yang kemudian mimpinya itu disampaikan kepada salah satu rahib dalam perjalanannya menuju Syam. Ya. Dia bermimpi kedatangan bulan itu kemudian terpencar di Ka'bah, dan kemudian cahayanya terpencar kemana-mana di rumah-rumah, di seluruh rumah di Makkah begitu. Dan kemudian berkumpul di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka begitu mendengar mimpi itu, maka si rahib tadi mengatakan, ya Abu Bakar, sesungguhnya dia masanya sudah dekat. Kedatangan Nabi itu sudah dekat masanya. Dan engkau akan menjadi salah satu penolong Nabi itu. Dan engkau akan menjadi orang yang senantiasa menyertainya. Begitu. Gembira Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, Abdullah ibnu Uthman ini, yang pada saat itu disebut oleh orang-orang Quraisy dengan nama Al-Atiq. Atiq. Apa Atiq itu? Atiq itu adalah ganteng, ya, kemudian dermawan, baik, itu Atiq. Ya. Makanya dia diberi julukan Al-Atiq. Ya. Nah, sangat gembira beliau. Maka sepulang beliau dari Syam, beliau dipapak, ya. Apa bahasa Indonesia dipapak ini? Didatangi, ya, sama Abu Jahal. Ya, disambut sama Abu Jahal. Ya. Abu Jahal menyambutnya begitu datang, ya. Katanya, wahai Atiq, tahukah engkau bahwa satu berita besar, katanya, bahwa Muhammad itu telah memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, katanya, yang datang padanya Jibril berbicara padanya. Ya. Lalu apa komentar dari Abu Bakar As-Siddiq? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kalau memang benar apa yang engkau katakan itu, maka sungguh aku membenarkannya.
Sungguh aku mempercayainya. Kaget si Abu Jahal. Padahal Abu Jahal berharap bahwa Al-Atiq ini akan menganggap, wah ini berita bohong ini, ya. Atau akan menganggap bahwa ini Muhammad kedatangan jin, begitu kira-kira ya. Kedatangan jin yang membuat dia junun seperti dalam Al-Qur'an, nun wal qalami wa ma yasturun, ya, dan seterusnya itu ya. Di mana disebutkan di dalam ayat itu bimajnun, ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ya. Nah, tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Al-Qur'an yang Allah turunkan padamu, dengan nikmat Allah berikan untukmu, risalah yang Allah berikan itu sesuai dengan prasangka orang-orang kafir itu majnun. Tidak, sama sekali tidak, begitu ya. Nah, Allah, itulah jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq. Satu jawaban yang sama sekali tidak disangka oleh Abu Jahal, ya. Jawaban yang berasal dari kerinduannya untuk kemunculan Nabi yang baru, yang membawa agama yang baru, yang menuntunnya kepada tauhid. Karena jenuhnya dia dengan melihat yang sudah selama ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, ditaruh semua barang-barangnya, ya. Kalau kita mungkin mandi-mandi begitu ya, segera dia datang ke rumah Muhammad SAW, teman akrabnya ini, ya. Dan di situ sudah ada Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, dan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, ya, yang kemudian jadi menantunya, ya, anak pamannya, yang kedua-duanya telah masuk Islam. Kedua-duanya telah menerima agama Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah Rasul SAW, ya. Karena memang mereka berdualah orang yang pertama kali ditemui oleh Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW mendapat wahyu di gua Hira, di mana Jibril alaihissalam yadhummuhu, memeluk beliau. Bayangkan dipeluk malaikat, ya open drodoge, ya kan, ya. Ketakutan luar biasa Rasulullah SAW, karena belum pernah dia melihat makhluk sebagus itu, wajahnya sehebat itu, ya, wahbahnya dan seterusnya, yang membuat beliau ketakutan, ya. Dimana kemudian Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, ma ana biqari, katanya saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, ma ana biqari, sampai 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang kita kenal dengan surah Al-Alaq, yang 5 ayat. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. Setelah itu pergi Jibril. Setelah menerima itu wahyu Allah dan seterusnya, lari Rasulullah SAW turun dari gua Hira. Kalau kita tahu gua Hira itu kan jalannya jauh, ya, namanya perjalanan ke arah gunung, ya. Lari sampai di rumah, ya, ketakutan, dia minta diselimuti sama Khadijah, dan kemudian Khadijah menenangkan beliau. Setelah menenangkan beliau, tidak kayak kita, ya. Kalau ibu-ibu kan pasti kepo, ya. Apa ini apa? Mari ketemu sopo ini, enggak. Khadijah enggak gitu. Khadijah menenangkan beliau, ya. Kalau ibu-ibu biasanya kepo, ya. Sampai setelah tenang, Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang selalu berbuat baik kepada sesama, selalu berakhlak mulia, mengikat silaturahim, selalu berupaya untuk membantu sesama dan seterusnya. Tidak ada kejelekan pada dirimu, ya. Baru kemudian ada apa? Nah, baru kemudian cerita, ya, ketemu ini dan seterusnya. Nah, baru kemudian dipertemukan dengan Waraqah bin Naufal yang saya ceritakan tadi, anak pamannya,
yang pada saat itu adalah orang yang paling mengerti tentang agama samawi, tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian Waraqah ibnu Naufal mengatakan hadan namusul ladzi jaa ila Musa. Ini adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Maka Waraqah mengatakan engkau adalah seorang nabi, dan jika aku masih hidup, ya, maka aku akan menjadi pelindungmu karena engkau akan diganggu, ya, dan akan akan mendapatkan pertentangan dari kaummu. Apakah mereka akan menggangguku, kata Muhammad? Iya, begitu. Begitu. Nah, oleh karena itu wajar jika Khadijah radhiyallahu anha, ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Karena memang berada di rumah itu dan pertama kali menerima peristiwa itu. Ya. Kemudian tentu saja orang yang selalu berada di rumah Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya di Jabal Qubaish, naik ke atas gunung Qubaish, ya, Jabal Qubaish yang sekarang jadi istana raja itu, dekat Bukit Sofa, di mana beliau kemudian mengatakan, wahai ma'syara Quraisy, datanglah semuanya pada datang. Wahai Banu Adi, wahai Banu Fulan, disebut Quraisy semuanya, Bani Mahzum, ini datang semuanya. Dia katakan, apakah kalian percaya kepadaku? Iya. Kamu adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Percayakah kalian kalau saya katakan bahwa di belakang bukit ini ada musuh mau menyerang? Iya, saya percaya. Kami semua percaya padamu, wahai Muhammad. Baik, kalau begitu saya akan sampaikan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada aku untuk menyampaikan dakwah Islam ini. Kemudian beliau membacakan surah Al-Alaq dan seterusnya, di mana kemudian ada pertentangan dari Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Nah, artinya masyarakat Quraisy pada saat itu sudah mulai tahu tentang dakwah Muhammad, tentang Islam. Begitu kondisi seperti itu, datanglah kafilah dagang dari Syam, di mana di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau dipapak tadi, ya, dijemput sama banyak orang, mengatakan Muhammad telah gila, Muhammad sudah menyampaikan kabar yang aneh, begitu ya, kabar aneh, dan mendakwahkan dirinya sebagai nabi dan seterusnya. Nah, jawaban yang luar biasa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian beliau mendapatkan atau disematkan padanya As-Siddiq, yaitu di saat beliau mengatakan, kalau seandainya kabar yang kalian sampaikan kepadaku ini benar adanya, maka aku mempercayainya. Makanya beliau disebut As-Siddiq, yang senantiasa percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak kaget bahwa yang bakal jadi nabi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kaget dia. Dia sudah siap. Makanya begitu dengar kabar gembira, benar. Kenapa? Mati akhlak Rasulullah SAW. Sampai puncaknya pada peristiwa pemugaran Ka'bah, di mana pada saat itu semua pimpinan kabilah Quraisy berantem, berselisih tentang siapa yang akan mengangkat Al-Hajarul Aswad yang sudah dipindah dari tempatnya karena Ka'bahnya dipugar, untuk kemudian mendapatkan kehormatan mengangkat itu Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Mereka berebut, saya yang lebih utama, saya yang lebih pantas, dan seterusnya. Hampir saja terjadi bunuh-bunuhan di antara mereka.
Tetapi akhirnya mereka semua, Umayyah ibnul Khalaf, tokoh Quraisy tertua saat itu, mengatakan begini saja sudah, kita akan menjadikan hakim siapapun yang pertama kali masuk ke Ka'bah, ya, masuk ke arah Ka'bah. Begitu datang sosok Muhammad SAW yang masuk ke Ka'bah, maka mereka semua bergembira. Al-Amin ibnul Amin, ya, inilah saudara kita, Akhul Amin ibnul Amin, saudara kita yang terpercaya, anak seorang yang terpercaya, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW dipersilahkan untuk memutuskan hukum, ya, memutuskan perkara mereka ini. Lalu Rasulullah SAW meminta kain, maka diambillah kain, ya. Ada riwayat mengatakan beliau mengambil surbannya, lalu kemudian surban itu dibentangkan, dan beliau meminta semua pimpinan kabilah Quraisy memegang ujung setiap surban tadi. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil Hajarul Aswad dan meletakkan di tengah. Lalu semua orang-orang Quraisy itu mengangkat Al-Hajarul Aswad bersama-sama sampai ke dekat tempatnya Hajarul Aswad. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengambil Al-Hajarul Aswad dan meletakkan di tempatnya. Tercengang Abu Bakar Siddiq melihat hal itu. Apa yang dilakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan orang-orang Quraisy dari pertumpahan darah. Beliau melihat sosok yang hebat pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seseorang yang sangat luar biasa, ya. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sudah merasa bahwa ini yang mungkin bakal jadi nabi. Ini yang mungkin bakal jadi nabi itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa peristiwa yang terjadi, ya, antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah peristiwa keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah masuk Islam, ya, beliau kemudian tidak tinggal diam, ya. Beliau hari ini masuk Islam, besok sudah ngajak 5 orang. Besok sudah ngajak 5 orang datang ke rumah Rasulullah SAW untuk ikut masuk Islam. Padahal, ya, sekian lama Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, belum banyak orang yang mau datang masuk ke dalam agama Islam. Artinya, masuknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam itu adalah satu hal yang luar biasa. Di mana dengan begitu terikut pula banyak orang yang masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman ibn Affan. Ya, kita tahu Utsman ibn Affan adalah juga sosok salah satu di antara pembesar Quraisy, yang juga orang kayanya Quraisy. Yang kedua Abdurrahman ibn Auf. Kita juga mengenal Abdurrahman ibn Auf ini adalah salah satu pembesar Quraisy, seorang pedagang, ya, yang kemudian punya kepribadian yang luar biasa. Utsman ibn Affan juga pribadinya sangat sopan, ya. Insyaallah pada saat yang lain kita akan berbicara tentang Sayyidina Utsman ibn Affan dan kezaliman yang menimpa beliau, ya. Jadi 5 orang, ada Zubair ibn Awwam, ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, pahlawan perang Qadisiyah, ya. Ada Talha ibnu Ubaidillah, ya. 5 orang itu hari kedua sudah dibawa sama Abu Bakar ke Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Dan 5-5-nya tokoh. 5-5-nya tokoh. Dan 5-5-nya orang kaya. Dan orang-orang ini yang kemudian disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Mubashir bil Jannah,
termasuk di antara 10 orang yang diberi kabar gembira pasti masuk surga. Jadi deretan mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang paling utama adalah 4 orang yang kita sebut khulafaur rasyidun, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah 4 orang ini siapa? Al-asyrul mubasysyirin bil jannah. Ya, ditambah 6 orang lagi yang ke-6-6-nya ini mubasysyir bil jannah. Diberi kabar oleh Rasulullah SAW bahwa pasti kamu masuk surga sebelum mereka meninggal. Setelah itu adalah sahabat muhajirin secara keseluruhan. Setelah itu baru sahabat Ansor. Nah, asyrul mubasysyir bil jannah ini hampir kesemuanya masuk Islam lewat tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari mereka sekian banyak orang masuk Islam. Coba, terus menerus itu sampai kepada kita sekarang. Ya apa pahala Abu Bakar Siddiq? Ya apa pahalanya coba? Bayangkan bagaimana pahalanya. Dia sudah memasukkan sekian banyak orang, setiap orang ini memasukkan sekian banyak orang lagi, setiap orang lagi terus begitu sampai akhir zaman. Pahalanya terus menerus mengalir sampai akhir zaman. Setiap ada orang masuk Islam, ya, atau setiap ada keluarga yang kemudian anak-anaknya, ya, masuk mengikuti ajaran orang tuanya dalam berislam dan beriman, maka pahalanya mengalir pula kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang seperti ini kok dilaknat sama orang Syiah. Coba tak. Yang seperti ini kok dibenci sama orang Syiah. A'udzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tercenung di dekat Ka'bah, datanglah Abu Jahal. Wahai Muhammad, dari mana kamu? Semalam. Dari mana kamu semalam? Ya. Kata Rasulullah SAW, semalam aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Maqdis. Kemudian aku sholat di sana, ya, dan sholat bersamaku seluruh para nabi. Dan kemudian engkau kembali, katanya. Iya. Kemudian aku kembali dalam semalam, ya, dalam semalam. Nah, dapat bahan ini Abu Jahal. Nah, dapat bahan. Dia katakan, wahai orang-orang Quraisy, semuanya yang kamu sudah masuk Islam atau belum masuk Islam, coba kamu lihat ini orang ini. Dia mengatakan dia berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, ya, yang jaraknya ribuan kilo tentu saja, ya kan? Dan kemudian sholat di sana. Lalu kemudian dia mengatakan sholat bersama nabi-nabi, dan kemudian dia kembali ke sini. Dalam apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang Arab? Orang-orang Arab itu punya kebiasaan menerima berita itu mesti pertanyaannya ma'qul au ghairu ma'qul. Ini berita masuk akal atau tidak masuk akal? Nah, buat mereka tentu berita ini sangat tidak masuk akal, walaupun disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka bimbang. Bahkan hampir semua orang bimbang pada saat itu, walaupun sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Ini bener tah? Miber nanggene apa jenenge? Palestina. Sewengi balik mana? Nah, ini menjadi perbincangan kemudian di kalangan mereka. Maka buru-buru pembesar-pembesar Quraisy yang masih kafir itu datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, ya Atiq. Ya, masih dipanggil Atiq kan? Mereka nggak mau manggil Abu Bakar, ya, karena Abu Bakar adalah julukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bakr, yakni Mubakir, yang selalu terdepan di dalam berbuat baik, ya, yang selalu bersegera dalam kebaikan. Makanya dipanggil Abu Bakar. Ya. Nah, mereka orang-orang Quraisy tidak menyebut julukan sebagaimana julukan dari Rasulullah SAW. Maka mereka menyebut dengan nama yang biasa dipanggil pada saat masih jahiliyah, yaitu Atiq.
hei si ganteng, si dermawan gitu ya. Al-Atiq. Tahukah engkau bahwa sahibmu itu katanya telah mengatakan bahwa dia diperjalankan oleh Tuhannya dalam satu malam dari Mekah sini, kemudian dia sholat di Baitul Maqdis ya, di Palestina dan kemudian kembali. Apa jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wahai orang Quraisy, sesungguhnya aku membenarkannya, karena aku telah membenarkan yang lebih daripada itu. Beliau datang berita dari langit yang dibawa oleh Jibril, yang datang siang dan malam kepada beliau, dan aku percaya, aku mengimaninya. Bagaimana aku tidak mengimani kalau hanya sekedar beliau berangkat dari Makkah kemudian ke Baitul Maqdis dan kembali dalam satu malam. Terdiam mereka orang kafir dengan jawaban Rasulullah, jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Maka pantas beliau disebut Siddiq, yang senantiasa membenarkan Rasulullah SAW. Ya, apapun yang datang dari Muhammad SAW pasti beliau benarkan. Apapun itu, termasuk peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa di mana perjanjian antara orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir Quraisy, di mana Rasulullah SAW datang berangkat untuk berumrah pada saat itu dan diminta untuk berhenti di Hudaybiyah, di blokade, nggak boleh masuk Mekah. Ya, setelah beliau hijrah kan pada saat itu di blokade, nggak boleh masuk Mekah. Kamu nggak boleh tawaf. Padahal Ka'bah itu adalah daerah multi internasional. Siapapun boleh datang ke situ kalau mau tawaf. Siapapun, tidak pernah ada penolakan sama sekali. Terjadinya penolakan terhadap orang masuk ke Ka'bah, ya, masuk ke Makkah adalah pada saat pertama kali terjadinya adalah pada saat Rasulullah SAW datang untuk menjalankan umrah, di mana beliau pada saat itu ditahan di Hudaybiyah. Nah, datang kemudian siapa? Suhail bin Amr melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, perwakilan dari orang kafir Quraisy. Di mana pada saat perjanjian berlangsung, butir-butir perjanjiannya itu terlihat menguntungkan mereka, pihak orang-orang kafir Quraisy, dan sangat tidak menguntungkan orang Islam. Tapi Rasulullah SAW mengiyakan semuanya. Yang penting ada satu butir perjanjian, yaitu 10 tahun terjadi gencatan senjata. Kenapa? Supaya dakwah Islam bisa berjalan dengan tenang. Tetapi yang lain semuanya tidak diterima. Semuanya menguntungkan untuk orang-orang kafir Quraisy. Termasuk kalau ada orang Islam yang masuk Islam di Mekah, lalu dia menuju Madinah, harus dikembalikan. Termasuk pada saat itu tanda butir-butir perjanjian sudah dituliskan, belum ditandatangani oleh mereka, datanglah Abu Jandal, kalau nggak salah namanya, Abu Jandal. Abu Jandal ini adalah anak dari Suhail bin Amir, perwakilan dari orang-orang kafir Quraisy yang mengadakan perjanjian sama Rasulullah SAW. Abu Jandal datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, lindungi aku, dalam keadaan penuh luka. Karena dia ini masuk Islam dan dia ditahan oleh ayahnya, tapi dia berhasil meloloskan diri dalam keadaan penuh luka dia. Apa kata Suhail bin Amir? Nah, ini contoh pertama katanya yang harus. Kata Rasulullah, loh ini perjanjiannya belum ditandatangani. Kata Suhail bin Amir, saya tidak peduli. Kalau seandainya ini tidak bisa menjadi contoh pertama, semua perjanjian ya sudah, nggak apa-apa. Semua sahabat pada saat itu merasa bahwa keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mereka bisa terima. Semuanya, termasuk Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Bukankah engkau menjanjikan kepada kami umrah, tawaf? Iya, kata Rasulullah. Tapi aku tidak menjanjikan tahun ini, wahai Umar.
Dan engkau demi Allah pasti akan berumrah dan bertawaf di sekeliling Ka'bah itu. Jadi memang kondisi pada saat itu luar biasa. Hanya satu orang yang kondisinya tenang, menerima apa yang menjadi butir-butir perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah SAW, itu perjanjian Hudaybiyah itu. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Uthman At-Taimi. Beliau dengan tenang menghadapinya. Beliau kemudian mengatakan pada saat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu, ya Umar, demi Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam perlindungan Subhanahu wa ta'ala dan perintahnya. Sudah, kamu taat saja. Rasulullah SAW itu dilindungi Allah dan berada dalam perintah Allah. Kamu taat saja. Tidak usah rewel, begitu kira-kira sekarang. Nah, begitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Peristiwa hijrah. Ingatkah kita bahwa pada saat hijrah Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menyampaikan kepadanya bahwa beliau ingin disertai oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah. Ini perjalanan bahaya, ya, karena semua orang-orang Islam sudah berhijrah keseluruhannya. Hampir seluruhnya sudah berangkat. Termasuk pembela-pembela Rasulullah SAW, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, termasuk kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu an yang siang bolong bawa pedang, ya. Di dekat Ka'bah dia katakan, wahai Quraisy, kalau kamu ingin istrimu jadi janda atau anakmu jadi yatim, ini Umar mau berangkat hijrah, ya, silakan temui saya di lembah itu. Papaken aku, kira-kira papaken aku. Di mana di saat sekian banyak umat Islam yang bergerombol berangkat hijrah sambil ketakutan, beliau radhiyallahu an berangkat sendiri dan koar-koar, ayo cegatan aku, begitu kira-kira. Tidak ada yang berani. Nah, di saat itulah kemudian kondisi Rasulullah SAW itu berada dalam kondisi yang sangat genting karena sudah hampir nggak ada orang Islam di Mekah pada saat itu. Kapan saja beliau bisa terbunuh kalau tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat yang genting itulah Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berangkat hijrah dan beliau gembira. Dan beliau gembira, ini kan aneh, ya, menatap bahaya, menghadapi bahaya, tapi beliau gembira. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa ini adalah kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu. Sehingga pantas di salah satu hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya aku boleh memilih seorang kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Lattakhidhu Abu Bakrin khalila, maka aku lattakhadtu Abu Bakrin khalila, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Sama juga dengan pertanyaan Amr ibn al-As radhiyallahu an pada satu ketika kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, siapakah orang yang paling wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Ya? Aisyah menjawab, saya wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah wanita yang paling kau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Lalu Abu Amr ibnu As kemudian bertanya, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Jadi beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, pada saat berangkat berhijrah, tentu beliau tidak langsung menuju ke arah yang lain, ya, bersembunyi di Gua Thur, ya.
Bagi yang pernah mungkin ke sana beribadah umrah atau haji, itu tahu Gua Thur itu posisinya sangat apa? Curam, begitu, sangat curam. Ya. Beliau berdua naik ke situ dan beliau persiapkan segala halnya. Dan semua anak keluarganya beliau libatkan. Ya. Ibnul Uraiqid yang menjadi dalil, ya, penunjuk jalan dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW adalah hamba Bakar. Yang menyiapkan perbekalan onta, kemudian kuda, makanan dan lain sebagainya adalah Asim bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Yang kemudian menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW pada saat berada di Gua Thur. Ya. Karena 3 hari beliau di sana. Itu adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Asma binti Abi Bakar, yang pada saat itu sedang hamil tua. Hamil tua. Ya. Beliau naik merayap ke arah ke atas Gua Thur itu, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan kepada ayahnya tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy, mereka mengejarnya di mana, kondisi Mekah bagaimana, bawakan makanan dan seterusnya. Setiap hari. Hamil tua. Makanya beliau disebut Dzatun Nitaqain, karena kainnya tadi itu dibelah 2. Ya, kainnya dibelah 2, satu untuk mengikat perutnya supaya janinnya itu tidak jatuh, yang satu untuk mengikat kepalanya buat memikul makanan naik ke atas. Hamil tua, kalau kita bed rest kan? Iya, kalau kita bed rest ya. Kalau mereka enggak. Nah itu. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan seluruh keluarganya, beliau hibahkan, ya, beliau nafkahkan untuk Islam seluruhnya, tidak disisakan. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat perang Tabuk, Rasulullah SAW menyatakan, man jahaza li ghazwati Tabuk falahul jannah, atau kama qala. Siapa yang mempersiapkan persiapan perang Tabuk, Utsman bin Affan datang dengan membawa 100 ekor dan perbekalannya. Rasulullah bangkit lagi, man jahaza li ghazwati Tabuk falahul jannah. Datang lagi Utsman bawa 100. Terus begitu sampai 9 kali. Sampai 9 kali, dan setiap Rasulullah menerima itu Rasulullah gembira. Ya. Makanya Rasulullah banyak memuji Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang dengan membawa separuh hartanya. Separuh dikasihkan. Jadi kalau misalnya kita punya uang di ATM 100 juta, 50 juta kita ambil, kita kasihkan fisabilillah. Sopo nok sing infak kaya ngono? Kepingin ruang. Separuhnya langsung. Sudah. Al-ana sabaqtu Abu Bakar, kata Umar. Kali ini aku melampaui Abu Bakar dalam berinfak. Menang aku kali ini. Ternyata Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Miskin. Sudah seluruhnya. Madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu wahai Abu Bakar? Taraktuhu lillah wa li rasulih. Aku tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Semua keluargaku, seluruhnya aku Allah dan Rasulnya. Enggak hanya hartanya, enggak hanya jiwanya, sak keluarganya kabeh. Tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, satu subuh, ya, satu subuh Rasulullah SAW sholat subuh bersama para sahabat. Setelah sholat subuh, beliau naik ke atas mimbar, maka kemudian beliau bersabda, ayyukum asbahal yawma sha'iman. Siapa yang hari ini puasa? Enggak ada yang jawab, diam semua. Faqala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya.
Bittul lailata wa ana uhadditsu nafsi bis-siyam fa asbahtu shaiman. Kemudian saya berniat dalam hati saya, besok saya puasa. Ya saya puasa sekarang. Tsumma sa'ala Nabi sallallahu Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ayyukum adal yauma maridon? Siapa yang hari ini sudah datang ke orang sakit, mengunjungi orang sakit? Faqala Umar. Lalu Umar mengatakan, innama sallaina subhal ana wa lam nabrah na'udul marda. Ya Rasulullah, kita ini kan baru salat subuh ini. Ini subuh Rasul. Ya Fattah ya Razzaq, subuh sih. Kapan mau datang ke orang sakit? Fa'ajaba Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Akhbaruni anna akhi Abdurrahman ibn Auf marid famarartu bih. Aku mendapatkan kabar bahwa Abdurrahman ibn Auf sakit. Pada perjalananku menuju masjid untuk sholat subuh, aku mampir sebentar mengunjungi dia. Durung subuh. Sudah berapa? Sudah mendapatkan beramal atau beramal soleh, 2 amal soleh yang luar biasa. Wa sa'altu anhu wa ana fi tariqi ilal masjid. Aku tanya keadaan Abdurrahman ibn Auf dan saya dalam perjalanan ke masjid. Tsumma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum tasaddaqal yauma bi shadaqah. Lalu Rasulullah tanya lagi, siapa hari ini yang sudah sedekah? Faqala Umar, ya Rasulullah. Umar protes lagi, wahai Rasulullah, ma barihna ma'aka mundu sallaina fa kaifa natasaddaq? Kita ini kan baru datang ini sekarang. Mulai tadi malam bersama engkau. Baru saja ketemu engkau subuh ini. Bagaimana kita bersedekah? Begitu. Fa'ajaba Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq menjawab lagi radhiyallahu an, saya ya Rasulullah. Dakhaltul masjida fa idza sa'ilun yas'al. Saya masuk masjid, mau masuk masjid ada orang minta-minta. Wa kana kisratu khubzin ma'a walad li Abdurrahman ibn Abi Bakar. Pada saat itu anak saya Abdurrahman bin Abu Bakar sedang megang roti. Ya, saya ambil rotinya, fa akhadtuha fa a'taituha lisail. Saya kasihkan sama orang minta tadi. Kalau sekarang kan pakai uang. Pada saat itu yang dia punya cuman itu. Ya itu yang disedekahkan. Roti yang dipegang anak kecil. Berarti kan roti sederhana saja. Gabin lah kalau bahasa kita. Ya kan? Tapi itu disedekahkan sama Abu Bakar Siddiq. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wajhuhu yabruqu minas surur. Ya Abu Bakar, abshir bil jannah, abshir bil jannah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan wajah yang berseri-seri karena gembira, wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku beri engkau kabar gembira tentang surga. Aku beri engkau kabar gembira bahwa engkau pasti masuk surga. Memang gak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam beramal. Sedurung subuh wis telu amal. Belum subuh. Bagaimana duhanya? Bagaimana siangnya? Bagaimana sorenya? Bagaimana malamnya? Berapa banyak amal yang dilakukan? Itulah. Nah, inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah mertuanya Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang bersamanya di surga, karena seperti beliau bersama dengannya di dalam gua pada saat berada dalam kejaran orang-orang kufar Quraisy mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW dan ikut menyertai Rasulullah SAW dalam semua peperangan, semuanya semasa beliau hidup, semua peperangan. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berada bersama Rasulullah Muhammad SAW saat perang Badar berada dalam perlindungan syajarah, pohon kurma, pelepah kurma. Jadi pada saat duduk Allah SAW beliau beristirahat, beliau mengajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak mengajak yang lain.
Ini karena kecintaan beliau kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka begitulah kemudian marahnya kita, ya, tidak terimanya kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian dihina, ya, dijadikan sebagai bahan laknat dalam semua ibadahnya orang-orang Rafidhah Syiah itu. Di situ kita tidak terima. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dan semua sahabat-sahabat memuliakannya. Bahkan mereka orang-orang yang menjadi keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. Yang kemudian oleh orang-orang Syiah disebut sebagai imam-imam mereka. Dimuliakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak menamakan anaknya sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, begitu dia punya anak langsung dinamai Abu Bakar. Begitu juga pada saat Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali begitu punya anak langsung dinamakan Umar. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Kecintaannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat luar biasa. Apa buktinya? Buktinya terjadi perkawinan di antara keturunan Ahlul Bait Rasulullah Muhammad SAW yang mulia dengan keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebutlah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan As-Sibt bin Ali bin Abi Thalib. Beliau menikah dengan salah satu di antara cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Hafsah bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi cucunya Sayyidina Abu Bakar. Itu menikah juga dengan cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan. Menikah mereka sepeninggal Abu Bakar. Ya. Begitu juga dengan Sayyidina Muhammad Al-Baqir, anak dari Sayyidina Ali bin Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Muhammad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara yang diyakini oleh orang-orang Syiah, tentu saja keyakinannya salah, sebagai salah satu imam mereka, imam yang kelima, ya. Imam pertama mereka kan Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan, yang ketiga Husain, yang keempat Ali Zainal Abidin. Ini yang kelima, namanya Muhammad Al-Baqir. Ini menikah juga dengan salah satu cucu dari Abu Bakar Siddiq, yang namanya Ummu Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau kemudian orang-orang Syiah itu membenci Abu Bakar As-Siddiq, lah ini terjadi pernikahan di antara mereka. Ayo coba, kadzab mereka orang-orang Syiah, Rafidhah itu, dusta semuanya. Dan tahukah kita semua dari pernikahan antara Muhammad Al-Baqir, ya, dengan Ummu Farwah itu lahirlah Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Ja'far As-Shadiq ini juga salah satu yang diyakini oleh orang-orang Syiah sebagai imam mereka. Cucunya Abu Bakar. Nah coba, kan tidak masuk akal itu orang-orang Syiah itu. Jadi tidak ketemu dari manapun sudah. Jadi musaharah, pernikahan di antara para sahabat Rasul SAW dengan Ahlul Bait ini luar biasa. Ini tidak hanya mereka, tidak hanya keturunan Sayyidina Abu Bakar, keturunan Sayyidina Umar, keturunan Sayyidina Uthman, keturunan sahabat-sahabat yang lain. Mereka saling menikah dan saling mencintai, sehingga semua dakwah-dakwahan orang-orang Syiah Rafidhah itu adalah dusta belaka. Ya, saya bisa menjelaskan insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang bagaimana itu peristiwa perang Jamal, ya, bagaimana itu fitnah yang terjadi pada saat Sayyidina Utsman bin Affan dikepung oleh
orang-orang Rafidhah itu sampai beliau meninggal dalam keadaan memeluk Al-Qur'an, ya. Nailah istrinya itu dipenggal tangannya dan seterusnya, ya. Itu semua insyaallah dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang bisa kita sampaikan biidznillah. Ya. Nah, masih ada waktu? Terakhir, ya, barangkali nanti ada tanya jawab. Sayyidina Abu Bakar itu juga pernah berselisih dengan Sayyidina Umar. Sebagai manusia biasa, mereka juga pernah berselisih. Jadi diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan, pernah aku duduk jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, idz aqbala Abu Bakrin, Abu Bakar datang, akhidan bi tarfi ridaihi, memegang ridanya, ya, bajunya, ya, ujung bajunya diangkat begitu, kesusu begitu, ya, terburu-buru. Hatta abda'a rukbatahu, sampai betisnya kelihatan. Nah, ini kan berarti buru-buru, ya. Dan menunjukkan suasana hatinya yang lagi nggak enak. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hay'a, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gerakan itu, melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma sahibukum faqad ghamar, adapun saudara kalian ini nampaknya sedang marah, sedang ada masalah begitu. Faja'a wa sallam, datang memberi salam, ya, dijawab, wa qala kana baini wa baina ibn al-Khattab syai', ya Rasulullah, sesungguhnya antara aku dengan Ibnu Al-Khattab, dengan Umar bin Khattab lagi ada masalah. Lagi marahan ini saya. Ya. Fa asra'tu ilaih, aku pun bersegera ke rumah Ibnu Al-Khattab, ke rumah Umar. Tsumma sa'altuhu an yaghfirani fa aba. Aku meminta kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk memaafkanku, tapi menolak. Niki cengkal bisa nih. Arab, ya. Fa'aba an yaghfirali, enggak mau memaafkanku katanya. Fa aqbaltu ilaik, ya sudah, saya datang sama jenengan ya Rasulullah SAW, kepadamu wahai Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Allah telah mengampunkan engkau wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunkan engkau wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunkan engkau wahai Abu Bakar. Begitu. Ya. Ini bukti cintanya Rasulullah sama Abu Bakar. Ya. Tsumma inna Umar nadim. Ya, ternyata Umar bin Khattab ini menyesal. Faja'a manzila Abi Bakar, bersegera ke rumah Abu Bakar. Faqala athamma Abu Bakar, lalu ia mengatakan, Abu Bakarnya ada enggak? Faqalu la, enggak, katanya orang di dalam rumah. Abu Bakar lagi enggak ada. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallam, memberi salam. Faja'ala wajhahu Rasul sallallahu alaihi Rasul sallallahu yatama'ar, ya, yatama'ar, yakni yataghayyar min al-ghadab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab wajahnya memerah karena marah. Ya, hatta ashfaqa Abu Bakar dan Umar, sampai Abu Bakar As-Siddiq ini nelongso, kesian sama Sayyidina Umar Ibnu Khattab, merasa kasihan karena marahnya Rasulullah sama Sayyidina Umar, ya. Fajatha ala rukbatayh, kemudian Sayyidina Abu Bakar memegang paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahi ya Rasulullah ana kuntu azlim. Demi Allah wahai Rasulullah, saya yang salah, saya yang berbuat zalim. Gitu ya. Yang berbuat zalim itu saya, katanya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'athani ilaikum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian. Fakultum kadzabt. Kalian semua mengatakan kamu dusta wahai Muhammad. Semua kalian mendustakanku. Wa qala Abu Bakrin sadaqt. Hanya Abu Bakar yang membenarkanku tanpa
ada perasaan ragu sedikit pun. Semua orang yang disampaikan berita tentang agama Allah Subhanahu wa taala masih mikir, benar tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar As-Siddiq enggak. Dia mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk langsung menyatakan keimanan. Karena pada saat itu datang dari Syam, ya, langsung datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdialog pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa benar yang orang-orang sebut tentang engkau? Apa yang orang sebut tentang aku, wahai Abu Bakar? Bahwa engkau datang dengan membawa Subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada peribadatan kepada Allah Tuhan yang satu, dan meninggalkan peribadatan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang orang-orang Quraisy sembah itu. Lalu apa pendapatmu, wahai Abu Bakar? Demi Allah aku membenarkannya, wahai Rasul. Kakek ngomong tanpa bicara apapun, langsung demi Allah aku membenarkannya. Langsung menangis Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang masuk Islam saat itu kecuali istrinya dan Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, yang mengikuti Rasulullah sejak kecil. Berdua bas. Ini membawa risalah Allah yang begitu berat. Datang seorang Abu Bakar As-Siddiq, teman dekatnya ini. Begitu ditanya, ya apa pendapatmu? Wallah ana setuju sama ente. Saya benarkan engkau. Selesai. Betapa gembira Rasulullah SAW itu sampai nangis. Makanya kemudian hari kedua langsung dengan membawa lima orang ini. Utsman ibnu Affan, orang kayanya Mekah, ya, Abdurrahman ibnu Auf, konglomeratnya Mekah, iya kan? Ini orang-orang hebat, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, semuanya pahlawan-pahlawan yang kemudian menjadi tokoh-tokoh Islam yang terkenal dan mubasyir bil jannah semua. Bagaimana gembiranya coba Rasulullah SAW. Begitu sulitnya beliau menyampaikan dakwah. Makanya kata Rasulullah SAW, kamu sekalian itu saya sampaikan dakwah, kamu sudah dengar kan? Tapi apa? Mana yang datang ke rumah saya untuk kemudian menyambut dakwah ini? Kali setelah beberapa waktu dipikir apa segala macam. Ini Abu Bakar. Teko langsung. Inni wallahi asyhadu annaka Rasulullah. Inni wallahi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kayak ngomong. Karena dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah dirindukan sama dia sejak awal. Sudah dirindukan sampai mimpi. Nah, inilah kemudian yang menunjukkan manaqib dan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sangat banyak sekali ya ayat Allah Subhanahu wa taala tentang beliau, begitu juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang beliau. Begitu tegasnya beliau memimpin, ya, di mana Rasulullah SAW meminta beliau menjadi imam tatkala Rasulullah sakit, di mana kemudian Rasulullah SAW ya meminta beliau yang menggantikan tugas-tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu tentu saja menjadi salah satu bukti kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah. Seperti ada datang seseorang, ya, datang seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu masalah. Rasulullah SAW mengatakan, kamu datang besok. Kata orang ini, kalau besok kamu nggak ada, kamu tanya Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan Muslim. Ya, kamu tanya Abu Bakar. Ini isyarat bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, permasalahan kaum muslimin adalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau yang paling pantas dalam segala sisi. Sudah dekat dengan Rasulullah SAW sejak kecil, menemani beliau dalam semua perjuangannya sampai dalam hijrah, dan itu disebut dalam Al-Quran thaniyyathnaini idhuma fil ya idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, di dalam surah At-Taubah ayat 40, ya.
Dua orang yang keduanya berada di dalam gua. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahibnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih melihat, karena guanya Gua Thur itu kan menjorok ke bawah begini. Bukan ke depan seperti gua biasanya, ini ke bawah. Jadi orang kalau masuk gua Thur harus merayap turun ke bawah. Mereka ini di bawah, sedangkan kaki-kaki kuda orang Quraisy itu ada di atas. Jadi hebatnya kuda Arab itu bisa naik sampai sebegitu hebat, padahal terjal. Ya. Itu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka orang-orang kafir Quraisy itu memandang ke bawah, kelihatan ini kita ketangkap sudah selesai, mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana ya Abu Bakar. Ma dhannuka bi thaniya itsnaini wallahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Kamu kira apa? Kata Rasulullah SAW. Dua orang di dalam gua, yang ketiganya ini Allah Subhanahu wa taala. Coba dah. Kita ini dijaga Allah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, itu yang disebut ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ya. Dan dalam berbagai kesempatan ma'iyatullah itu ada dalam perang Badar dan hampir dalam seluruh peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW, ma'iyatullah itu turun. Ya, ma'iyatullah itu turun. Ya. Banyak sekali hal yang bisa kita ceritakan, kita sampaikan, butiran-butiran mutiara tentang kehidupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama, khalifahnya Rasulullah SAW. Beberapa hal yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kecintaan kita kepada beliau. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kita mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu para sahabatnya, keluarganya, ahlul baitnya, maka insya Allah kita akan bersama-sama berkumpul dengan mereka di surga. Maka pupuklah cinta kita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana kita memupuk cinta kita kepada keluarga Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dan semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.